greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini adalah pengakuan yang sangat mengejutkan ya dari Rizal Ramli. Ternyata Pak SBY itu selain ya disebut dalam berita-berita sih, yaitu Raja Mangkrak, melainkan juga Raja Pelit. Wow. Ini bahkan dari makassarterkini.id, yaitu yang berjudul SBY dituding danai aksi 212, Rizal Ramli dia pelit. Padahal itu Presiden Joko Widodo cuma bercanda loh. Tetapi candaan Presiden Joko Widodo dijawab serius oleh Rizal Ramli, yaitu bahkan menyebut SBY itu Raja Pelit. Nah, dari sini ekonom senior Rizal Ramli menanggapi soal tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono telah mendanai aksi 212 pada 2016 silam. Kita ketahui kan pada aksi tersebut ditatangi jutaan umat yang berada di Monas. Dan menurut berita yang beredar, hal tersebut didanai oleh SBY, yaitu dananya mencapai 100 miliar. Dan akhirnya pun Presiden Joko Widodo menanyakan hal tersebut kepada Rizal Ramli. Dan Rizal Ramli bahkan tertawa menjawabnya, "Maaf Pak Jokowi, saya tidak percaya kalau SBY yang mendanai, karena SBY itu pelit. Kalau 5 miliar sih oke, 10 miliar oke, kalau 20 miliar ke atas no way," kata Rizal Ramli. Dan di sini pun Rizal Ramli mengaku tak percaya dengan tudingan tersebut. Pasalnya, ia menilai tak mungkin SBY mau mendanai aksi 212 itu lantaran menurutnya pendiri Partai Demokrat tersebut adalah sosok yang pelit. Akhirnya terungkap ya fakta yang mengejutkan terkait mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ternyata juga pelit. Saat dirinya bertanya ke Jokowi siapa dalang dan bandar aksi demo tersebut, Presiden mengatakan SBY. Jokowi bilang Pak Luhut sebut bandarnya SBY ngeluarin uang 100 miliar, ungkap Rizal Ramli menerukan ucapan Jokowi ketika itu. Mendengar hal tersebut, Rizal pun tertawa. Pasalnya ia mengenal sosok baik SBY yang menurutnya tidak mungkin mau mengeluarkan banyak uang untuk mendanai aksi tersebut. Saya bilang, "Mas Jokowi, aku tuh kenal banget sama SBY. Dia itu Raja Pelit Mas. Kalau 5 miliar oke, 10 miliar masih mungkin, 20 miliar tidak mungkin. Dan kalau 100 miliar itu sudah pasti bohong." Nah, kita ketahui kan pada saat aksi 212 tersebut, karena memang Ahok saat itu dituding melakukan penistaan agama dan juga berketepatan dengan Pilkada DKI Jakarta, yaitu pada saat itu adalah anak dari Pak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, juga mengikuti konsultasi Pilgub DKI Jakarta pada saat itu. Ya, bisa jadilah masyarakat beropini bahwa ini adalah Pak SBY yang mendanai dan atau apalah. Bahkan juga dari informasi yang beredar itu adalah informasi dari pihak intelijen. Ya, tetapi kita tidak tahu lagi lah, itu memang isu yang berkembang pada saat itu. Dan akhirnya Ahok pun divonis 2 tahun penjara. Dan sampai saat ini pun reuni 212 juga tetap berjalan, yaitu diadakan setiap tanggal 2 Desember. Hingga saat kemarin saja reuni 212 juga masih digelar, bahkan juga didatangi oleh HRS. Padahal juga HRS ya kita ketahui masih berstatus pembebasan bersyarat hingga 10 Juni 2024. Memang gerakan 212 ya saat itu memang fenomenal sekali, bisa menggerakkan umat berjuta-juta di Monas. Ya, tetapi seiringnya waktu, dari waktu ke waktu 212 tampaknya juga akhirnya agak sepi peminat. Apalagi yang kemarin dari izin aksi tersebut diketahui 10.000, tetapi kenyataan yang hadir ya kurang lebih sekitar 3.000 sampai 5.000 orang saja. Bayangkan dulu berjuta-juta, tetapi sekarang cuma ya 5.000 sekian. Untuk lebih simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pengamat politik Rizal Ramli membantah keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi 212 yang merupakan gerakan umat Islam memprotes Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Gerakan 212 adalah gerakan protes umat Islam terhadap Ahok yang dianggap menistakan agama Islam lewat pernyataannya mengenai surat Al-Maidah ayat 51. Kala itu beredar isu ada peran SBY di balik gerakan 212. SBY disebut-sebut menjadi penyumbang dana terbesar untuk menggerakkan umat Islam dalam aksi 212. Isu soal SBY berada di belakang aksi 212 itu sempat diketahui Presiden Joko Widodo. Ini diceritakan Rizal Ramli di YouTuber Pintar Politik. Setelah aksi 411, Rizal Ramli mengaku dipanggil Jokowi. Saat itu, Jokowi bertanya mengenai akan adanya gerakan 212. Jokowi menanyakan dua hal. Pertama, apakah gerakan 212
akan menjadi gerakan besar? Dan kedua, apakah SBY yang paling banyak menyumbang untuk gerakan 212? Rizal mempertanyakan Jokowi mengenai asal informasi bahwa SBY di belakang gerakan 212. Saat itu, Jokowi mengaku mendapat informasi dari sejumlah pihak dan laporan intelijen. Rizal Ramli lalu mengutarakan ketidakpercayaannya terhadap informasi yang diterima Jokowi mengenai SBY di belakang gerakan 212 tersebut. Mas, saya kenal SBY. Mohon maaf, dia orangnya pelit. Kalau 10 miliar oke lah, 20 miliar oke lah. Lebih dari itu no way, ujar Rizal. Kepada Jokowi, Rizal menjelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah umat Islam merasa dilecehkan oleh omongan Ahok. Ini mendorong mereka bahu-membahu saling membantu untuk menyelenggarakan sebuah gerakan besar yaitu 212. Ini betul-betul keinginan rakyat yang sebel kok kerja lu mojokin Islam. Jadi bukan gara-gara SBY, kata Rizal. Menurut Rizal, semua laporan yang diterima Jokowi itu palsu. Enggak, itu laporan palsu semua, Mas. Aku bisa tahu SBY berapa sih kemampuan nyumbangnya. Akhirnya, itulah ceritanya, papal Rizal Ramli. Cerita Rizal Ramli ditanya Presiden Joko Widodo soal SBY aktor dibalik aksi Damai 212 pada 2 Desember 2019 di Monas, Jakarta. Cerita Rizal ditanya Jokowi soal keterlibatan SBY dalam aksi 212 di Monas diungkapkan dalam channel Total Politik. Rizal bercerita soal pertanyaan Jokowi, apakah SBY terlibat membiayai aksi 212? Lalu Rizal menjawab tidak. Rizal memberi alasan SBY tidak terlibat. SBY itu orangnya pelit, Pak. Tidak mungkin terlibat apalagi mau ngasih uang, cerita Rizal. Rizal lalu menjelaskan jika mereka masa aksi 212 tidak didanai siapapun. Mereka saling beri sumbangan, Pak, cerita Rizal. Jokowi lalu mengganggu senang. Ini yang sebabkan Jokowi ingin datang saat aksi 212 di Monas, kata Rizal. Aksi bela Islam merupakan rangkaian unjuk rasa yang terjadi beberapa kali. Aksi tersebut dilakukan sebagai reaksi atas pernyataan mantan Gubernur Basuki Cahayapurnama yang dianggap penistaan agama. Beberapa waktu terlalu terungkap bahwa Presiden Jokowi pernah mendapatkan sebuah laporan soal dalang dari demo aksi bela Islam pada 4 November 2016 silam. Hal tersebut diceritakan oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal membeberkan saat melakukan wawancara bersama dengan Karni Ilyas ingin tahu. Berikut ulasan selengkapnya. Diketahui aksi demo Islam kala itu memang terjadi secara besar-besaran. Dikatakan oleh Rizal Ramli, aksi tersebut telah melibatkan kira-kira sebanyak 3 juta orang. Jokowi pun bertanya, siapa sebenarnya bandar di balik semua itu? Ke Rizal Ramli. Kayaknya berdasarkan laporan Intel dia bakal 2-3 juta orang. Pasti ada bandarnya, iya kan? Nah, menurut Mas siapa? Ujar Rizal Ramli menceritakan pembicaraannya dengan Jokowi dalam unggahan saluran YouTube Karni Ilyas Club. Rizal Ramli menceritakan bahwa Jokowi pernah mendapatkan sebuah laporan dari Intel tentang siapa sebenarnya dalam dibalik demo tersebut. Menurut laporan Intel, ada bandarnya, siapa? SBY, ngabisin 100 miliar. Siapa lagi sumbernya, Mas? Ujar Rizal Ramli menirukan perkataan Jokowi. Mendengar hal tersebut, sontak Rizal Ramli yang dekat dengan SBY tak yakin SBY mau menggelontorkan uang sebanyak itu untuk membiayai demo. Terus saya bilang, Mas Jokowi, aku itu kenal banget sama SBY. Kalau 5 miliar oke lah, kalau 10 miliar oke lah, 20 miliar enggak mungkin, Mas. Kalau 100 miliar itu sudah pasti bohong, kata Rizal di depan Jokowi. Rizal membeberkan, memberikan pengertian kepada Jokowi bahwa demo itu terjadi dengan sendirinya. Mas, ini namanya dalam sejarah politik gerakan yang organik dari bawah. Orang-orang ini di kampungnya tabungannya dibawa untuk ke Jakarta. Minta orang kaya untuk dibelikan bus dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka marah sekali dipojokin terus, kata dia. Kalau namanya disebut sebagai dalang dari pergerakan demo aksi pembela Islam, SBY merasa geram. Ia pun mengatakan bahwa selama 10 tahun menjadi orang nomor 1 di RI, tak pernah melarang orang untuk berdemonstrasi dan juga menuduh orang per orang atau kelompok tertentu sebagai penggerakan massa untuk berdemo. Saat itu SBY dituding pergerakan demo karena berkepentingan mendongkrak suara anak Agus Yudhoyono yang maju di Pilgub DKI. Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, kalau ada info analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya. Menuduh orang, kelompok, partai politik melakukan itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan, ujar SBY dengan ekspresi wajah marah.
Diketahui beredar informasi yang mengatakan bahwa otak atau dalang di balik reuni 212 akhirnya bocor. Dalam informasi itu disebutkan bahwa seorang yang bernama JK, Cikeas Cendana, dan Jenderal Kakap merupakan dalang di balik reuni 212 diselenggarakan di Patung Kuda, Jakarta pada Kamis 2 Desember lalu. Informasi mengenai bocornya dalang di balik reuni 212 itu viral setelah kanal YouTube Politik Nusantara menggugah video berjudul "Mengerikan. Otak di balik aksi PA212 berlahan terungkap. Ternyata tokoh kakap ini dalangnya." Pada Minggu 5 Desember 2021. Pada saat artikel ini ditulis, video tersebut terungkap. Dalang di balik reuni itu sudah ditonton lebih dari 27.000 kali dan disukai 508 kali. Pada thumbnail video terlihat potret Presiden RI kelima Susilo Bambang Yudhoyono, politisi Partai Berkarya Tommy Soeharto, dan seorang lainnya tengah berdiri dari dalam mobil di tengah-tengah massa yang diklaim sebagai massa reuni 212. Ngerinya kekuatan PA212, otak reuni 212 bocor. Tulis narasi pada thumbnail video tersebut sebagaimana dikutip seputar Tanglo dari kanal YouTube Politik Nusantara. Namun setelah dilakukan penelusuran, klaim yang menyatakan bahwa JK, Cikeas Cendana, dan Jenderal Kakap jadi dalang di balik reuni 212 adalah tidak benar. Faktanya tidak ada informasi resmi dan valid terkait hal tersebut. Video berdurasi 10 menit 5 detik itu tidak mengandung informasi seperti apa yang diklaim pada judul. Di dalam video itu hanya berisi cuplikan komentar sejumlah tokoh terkait reuni 212. Selain itu, foto yang digunakan pada thumbnail video merupakan hasil editan atau suntingan. Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klaim yang beredar adalah hoax. Video tersebut termasuk jenis fabricated content, di mana 100% isinya tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai informasi, sebelumnya Polda Metro Jaya mengancam akan mempidanakan panitia pelaksana yang menanggung jawab reuni yang rutin diadakan setiap tahunnya di bulan Desember itu. Pasalnya, Polda Metro Jaya mengaku bahwa penyelenggaraan reuni tersebut tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Bahkan diketahui Polda Metro Jaya menerima surat pemberitahuan reuni 212 di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Sulpan menerangkan 10.000 orang yang diperkirakan hadir dalam reuni 212. Jadi, buat acara besok itu Polda Metro memang telah menerima pemberitahuan dari panitia reuni 212, tepatnya itu di Masjid Agung Atin. Kemudian estimasi jemaah yang disampaikan dalam pemberitahuan 10.000, papar Sulpan kepada wartawan pada Kamis 1 Desember 2022. Sulpan juga menerangkan, panitia penyelenggara telah melengkapi prosedur dalam rangka penerbitan izin kegiatan diantaranya dari Kementerian Agama, Satgas COVID-19, kemudian penanggung jawab acara. Sehingga untuk besok kegiatan direncanakan di Masjid Agung Atin, ujar dia. Sulpan juga menerangkan, reuni 212 kali ini bertajuk Istighosah Kubro dan Indonesia Bersolawat. Dia menghimbau kepada panitia penyelenggara untuk menjalankan kegiatan dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu kepentingan publik. Polda Metro Jaya tentunya akan melakukan pengamanan, menjaga dan mengawal kegiatan tersebut agar bisa berjalan dengan tertib, ujar dia. Polisi juga menyiapkan skenario pengalian arus lalu lintas dan kantong-kantong parkir pada saat aksi reuni aksi 212 di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember 2022. Kaslantas Polda Metro Jakarta Timur AKBP Edi Surasa mengatakan 650 personel Satlantas wilayah Jakarta Timur dikerahkan untuk melancarkan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Kita nanti buat 2 shift. Nanti kegiatan kan jam 3 pagi. Maka tahap pertama akan ada apel pertama jam 9 atau 10 malam. Apel antisipasi masa yang datang dari sore hari. Lalu acaranya akan diprediksi sampai salat Jumat selesai. Jadi nanti ada 2 gelombang pengamanan biar kita fit, kata Edi pada Rabu 30 November 2022. Dia mengatakan estimasi masa antara 1.500 sampai 3.000 orang. Menurut dia, pengalian arus lalu lintas bersifat situasional tergantung situasi di lapangan. Mana kalau situasi masih landai maka dinormalkan dahulu. Alih arus akan diberlakukan pada saat volume kendaraan padat. Jangan sampai masyarakat ganggu komplain dengan acara ini. Ketika ternyata di luar dugaan, tentunya kita coba buka tutup alias alih arus juga. Artinya, itu kendaraan umum, itu kan alur masuknya dari Jalan Garuda semua.
Kalau di sepanjang Garuda, Taman Mini Square termasuk di Masjid Agung Atin, padat tentunya akan kami alihkan, ujar Edi. Edi juga menyebut salah satu rekayasa dilakukan di Jalan Keramat Jati menuju di Pondok Gede, kendaraan diluruskan ke pintu 1. Selain itu, dari Jalan Bambu Apus mengarah ke Garuda atau Masjid Agung Atin diputar ke arah Kampung Rambutan. Itu alih arus ketika di depan Atin, kita asumsikan tidak bergerak, ujar dia. Edi menyampaikan pihaknya turut menyediakan kantong parkir di beberapa titik guna menghindari massa aksi parkir sembarangan di jalan raya. Kita siapkan kantong-kantong parkir. Kantong parkir terdekat di sana bisa menampung 200 bus. Kemudian di Pewayangan, di dalam untuk roda 2 bisa 1.500. Artinya itu cukup, tidak berdampak di jalan-jalan pada parkir sembarangan, ujar dia. Bahkan ekonom senior Rizal Ramli menanggapi soal tudingan, menyebut SBY telah mendanai aksi 212 pada 2016 silam. Rizal Ramli pun mengaku tak percaya dengan tudingan tersebut. Pasalnya ia menilai tak mungkin SBY mau mendanai aksi 212 itu lantaran menurutnya pendiri Partai Demokrat tersebut adalah sosok yang pelit. Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat tampil dalam program Karni Ilyas Club seperti dilihat pada Kamis 25 Februari 2021 yang lalu. Dalam tayangan tersebut, Rizal Ramli menceritakan 2 minggu sebelum aksi 212 digelar. Presiden Jokowi bertanya ke Rizal, siapa di belakang aksi 411 dan 212? Pertanyaan yang disampaikan Jokowi tersebut, kata Rizal menanggapi laporan dari Intel kala itu. Jokowi bilang kayaknya berdasarkan laporan intelijen, ini masa bakal turun 2-3 juta. Pasti itu ada bandarnya, iya kan? Menurut Intel ada bandarnya, ujar Rizal Ramli. Saat dirinya bertanya ke Jokowi siapa dalang dan benar aksi demo tersebut, Presiden mengatakan SBY. Jokowi bilang Pak Luhut sebut bandarnya SBY ngeluarin uang 100 miliar. Ungkap Rizal Ramli menirukan ucapan Jokowi ketika itu. Mendengar hal itu, Rizal pun tertawa. Pasalnya ia mengenal baik sosok SBY yang menurutnya tak mungkin mau mengeluarkan banyak uang untuk mendanai aksi tersebut. Saya bilang, Mas Jokowi, aku tuh kenal banget sama SBY. Dia itu raja pelit mas. Kalau 5 miliar oke lah, 10 miliar masih mungkin, 20 miliar tak mungkin. Kalau 100 miliar itu sudah pasti bohong. Dan ngakak saya tertawa, kata Rizal Ramli.